Bayangkan ini, Anda atau orang tua Anda setiap hari makan sayuran hijau segar, berpikir itu adalah kunci hidup sehat dan panjang umur. Tapi bagaimana jika saya katakan, di balik kesegaran itu, ada bahaya tersembunyi yang bisa mengirim mereka ke rumah sakit? Ya, Anda tidak salah dengar. Sayuran yang selama ini kita elu-elukan sebagai superfood, ternyata bisa menjadi bumerang, membawa efek samping serius, bahkan mengancam nyawa lansia jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang benar. Ini bukan sekadar teori atau mitos. Ini adalah kenyataan pahit yang banyak lansia belum sadari. Dan bisa jadi, Anda atau orang yang Anda sayangi sedang dalam bahaya sekarang juga. Bersiaplah untuk terkejut, karena video ini akan membuka mata Anda terhadap kebenaran yang mengejutkan tentang makanan sehari-hari yang mungkin sudah Anda konsumsi selama bertahun-tahun. Sebelum kita mengungkap kebenaran yang mengguncang ini, pastikan Anda menekan tombol like pada video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat. Jangan sampai Anda ketinggalan informasi penting yang bisa menyelamatkan hidup. Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat Channel. Ini adalah rumah kita bersama untuk berbagi tips, informasi, dan ilmu terbaru agar kita semua bisa menjalani masa lansia dengan penuh kesehatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang menyentuh hati. Kisah dari Ibu Nurul, 75 tahun. Beliau adalah seorang pecinta sayuran sejati yang begitu percaya bahwa hidup sehat itu identik dengan rutin mengonsumsi bayam. Hampir setiap hari, bayam selalu ada di menu makannya. Suatu pagi yang tampak biasa, setelah Ibu Nurul menyantap tumis bayam kesukaannya, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Beliau merasakan nyeri perut yang luar biasa hebat, seolah ada yang merames rimas organ dalamnya. Wajahnya memucat, dan ia nyaris kolaps di lantai. Keluarga yang panik bukan kepalang, segera melarikan beliau ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, para dokter pun terkejut melihat kondisi Ibu Nurul. Hasil pemeriksaan menunjukkan lonjakan asam urat yang drastis dan indikasi kuat pembentukan batu ginjal. Ini adalah kejutan besar, mengingat Ibu Nurul selalu dikenal sebagai sosok yang menjaga pola makan sehat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, terkuaklah fakta mengejutkan. Penyebab semua ini adalah konsumsi bayam berlebihan. Ternyata, bayam, meski kaya zat besi, juga memiliki kandungan oksalat dan purin yang tinggi. Bagi lansia seperti Ibu Nurul, yang memiliki riwayat masalah ginjal atau kecenderungan asam urat, konsumsi bayam secara berlebihan bisa menjadi pemicu utama masalah kesehatan serius ini. Itu seperti menuangkan bensin ke api yang kecil. Bernd, Ibu Nurul berhasil selamat dan kini dalam masa pemulihan. Kisah dramatis ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jangan pernah menganggap semua sayuran sehat aman dikonsumsi tanpa batas, apalagi bagi lansia. Kenali risikonya sebelum terlambat, karena apa yang kita kira menyehatkan bisa jadi menyimpan bahaya tersembunyi. Betul sekali, Bapak dan Ibu, kisah Ibu Nurul adalah bukti nyata bahwa ada mitos tentang semua sayuran itu baik untuk semua orang yang perlu kita luruskan. Meskipun sayuran adalah bagian penting dari diet seimbang, ada beberapa jenis yang, jika dikonsumsi oleh lansia dengan kondisi tertentu atau dalam jumlah berlebihan, bisa menimbulkan efek samping serius. Sistem pencernaan dan metabolisme lansia tidak lagi sekuat saat muda. Fungsi ginjal, hati, dan tiroid bisa menurun, membuat tubuh lebih sensitif terhadap zat-zat tertentu dalam makanan. Apa yang dulu aman, kini bisa jadi pemicu masalah kesehatan. Penting bagi kita, sebagai lansia atau pendamping lansia, untuk cerdas memilih dan mengonsumsi makanan. Bukan berarti kita harus takut makan sayuran, sama sekali tidak. Tapi kita harus tahu apa yang kita makan berapa banyak, dan bagaimana dampaknya pada tubuh kita yang semakin menua ini. Video ini akan membuka wawasan Anda tentang sayuran mana saja yang perlu diwaspadai, mengapa demikian, dan bagaimana cara aman mengonsumsinya. Jangan biarkan ketidaktahuan membawa Anda pada risiko kesehatan yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang akan membuka mata Anda, saya ingin tahu nih, dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya, interaksi dari Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru yang bisa meningkatkan kualitas hidup Anda di masa lansia. Sekarang,
Mari kita bahas. Bersiaplah, karena informasi ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap sayuran. Sekarang, mari kita selami lebih dalam 7 jenis sayuran yang, meskipun umumnya dianggap sehat dan bernutrisi, perlu diwaspadai oleh para lansia. Ingat, tujuannya bukan untuk menakuti Anda agar tidak makan sayur, melainkan untuk memberikan pemahaman agar Anda bisa mengonsumsinya dengan lebih bijak dan aman, sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Bayam, sayuran hijau yang sering dianggap sebagai simbol kekuatan ala Popeye, ternyata menyimpan potensi risiko bagi lansia. Kandungan oksalat tinggi dalam bayam bisa menjadi masalah serius, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat atau kecenderungan masalah ginjal. Oksalat dapat membentuk kristal di ginjal dan memicu batu ginjal yang sangat menyakitkan. Selain oksalat, bayam juga mengandung purin. Bagi lansia, metabolisme purin yang tidak sempurna bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Tingginya asam urat ini kemudian dapat memicu serangan gout atau encok yang ditandai dengan nyeri sendi hebat, pembengkakan, dan kemerahan. Bayangkan, Anda ingin sehat malah berakhir kesakitan luar biasa. Tidak hanya itu, bayam juga kaya akan serat. Meskipun serat itu baik untuk pencernaan, konsumsi serat yang terlalu tinggi secara mendadak atau berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia dengan sistem pencernaan yang sensitif. Anda mungkin akan merasa kembung, begah, atau bahkan mengalami diare. Jadi, moderasi adalah kuncinya. Jangan sampai niat sehat justru berujung pada ketidaknyamanan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki masalah ginjal, asam urat tinggi atau pensernon, sebaiknya batasi porsi bayam Anda. Mengolah bayam dengan merebusnya dan membuang air rebusan. Pertama bisa membantu mengurangi sebagian kandungan oksalat dan purinnya. Selalu perhatikan respons tubuh Anda. Setelah mengonsumsi bayam, kacang panjang adalah sayuran populer yang sering kita temui dalam berbagai masakan. Namun, bagi lansia, kacang panjang bisa menjadi pemicu ketidaknyamanan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi pada kacang panjang, meskipun baik untuk melancarkan buang air besar, dapat menyebabkan perut kembung dan gas berlebih pada lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif atau kurang efisien dalam mengurai serat. Selain serat, kacang panjang juga mengandung fitat. Fitat dikenal sebagai antinutrien karena dapat mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan zinc. Padahal, mineral-mineral ini sangat vital untuk kesehatan tulang, saraf, dan sistem kekebalan tubuh lansia. Gangguan penyerapan mineral ini bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan tulang Anda. Lebih lanjut, kacang panjang juga kaya akan protein nabati. Meskipun protein itu penting, konsumsi protein tinggi bisa menjadi masalah bagi lansia yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Ginjal yang sudah melemah akan bekerja lebih keras untuk menyaring produk sampingan dari metabolisme protein, yang jika terus-menerus terjadi, bisa memperburuk kondisi ginjal Anda. Jadi, bagi Anda yang sering merasa kembung setelah makan kacang panjang atau memiliki masalah ginjal, pertimbangkan untuk membatasi porsinya. Memasak kacang panjang hingga benar-benar matang dan mengunyahnya dengan baik juga bisa membantu mengurangi efek gas dan kembung terong. Dengan warna ungu khasnya, sering diolah menjadi lauk lezat. Tapi tahukah Anda, terong mengandung senyawa bernama solanin. Solanin ini adalah zat alami yang dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan lansia yang sensitif. Gejala yang timbul bisa berupa sakit perut, kembung, mual, bahkan diare. Anda mungkin merasa tidak nyaman setelah mengonsumsinya. Tidak hanya itu, meskipun jarang, terong juga dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Gejala alergi bisa beragam, mulai dari ruam kulit, gatal-gatal, bengkak di bibir atau tenggorokan, hingga kesulitan bernapas dalam kasus yang parah. Penting untuk selalu memperhatikan reaksi tubuh Anda setelah mengonsumsi terong, terutama jika Anda memiliki riwayat alergi makanan. Bagi lansia dengan masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar 1BS, atau penyakit radang usus, terong bisa menjadi pemicu gejala yang tidak menyenangkan. Kulit terong juga terkadang sulit dicerna oleh sebagian orang. Untuk mengurangi risiko, pastikan terong dimasak hingga benar-benar matang. Memilih terong yang segar dan muda juga disarankan. Jika Anda sering merasa tidak nyaman setelah makan terong, mungkin ini saatnya untuk mengurangi frekuensinya atau mencari alternatif sayuran lain yang lebih cocok untuk perut Anda. Kubis dan lobak putih adalah sayuran cruciferous yang dikenal kaya antioksidan dan vitamin. Namun bagi lansia, terutama mereka yang memiliki masalah tiroid,
Kedua sayuran ini perlu diwaspadai. Mereka mengandung senyawa goitrogenik. Senyawa ini dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh Anda. Gangguan ini bisa sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang sudah didiagnosis dengan hipotiroidisme, kondisi tiroid kurang aktif. Konsumsi goitrogenik berlebihan dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan gejala seperti kelelahan ekstrem, kenaikan berat badan, kulit kering, dan penurunan fungsi kognitif. Anda mungkin merasa lesu tanpa tahu penyebabnya. Selain itu, kubis dan lobak juga bisa secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan jantung, karena potensi mereka dalam menyebabkan penurunan kadar yodium dalam tubuh, yang penting untuk fungsi tiroid optimal dan kesehatan jantung. Kekurangan yodium bisa berdampak pada ritme jantung dan tekanan darah, meskipun memasak kubis atau lobak dapat membantu mengurangi sebagian efek goitrogeniknya, tidak semua senyawa ini hilang sepenuhnya. Jika Anda memiliki masalah tiroid, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi tentang takaran aman konsumsi sayuran ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Daun singkong, sayuran yang populer di banyak masakan tradisional Indonesia, ternyata memiliki potensi bahaya yang cukup serius jika tidak diolah dengan benar. Daun singkong mengandung senyawa sianida alami yang beracun. Meskipun jumlahnya kecil, jika tidak dimasak secara sempurna, senyawa ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan Anda. Lansia dengan sistem pencernaan dan metabolisme yang cenderung lebih rentan dan tidak sekuat orang muda, memiliki risiko lebih tinggi mengalami keracunan sianida jika mengonsumsi daun singkong yang pengolahannya kurang matang. Gejala keracunan sianida bisa sangat beragam, mulai dari mual, muntah, sakit kepala, pusing, hingga sesak napas, dan detak jantung tidak teratur dalam kasus yang parah. Penting sekali untuk memastikan daun singkong dimasak dengan cara yang benar dan memakan waktu yang cukup lama. Proses perebusan berulang dengan penggantian air dapat membantu mengurangi kadar sianida secara signifikan. Jangan pernah mencoba mengonsumsi daun singkong mentah atau setengah matang, karena risikonya terlalu besar. Jika Anda penggemar daun singkong, pastikan proses memasaknya benar-benar tuntas. Jangan ambil risiko dengan hanya merebus sebentar. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Okra, sayuran berbentuk polong yang berlendir ini, sedang naik daun karena diklaim punya banyak manfaat, termasuk untuk penderita diabetes. Namun, di balik klaim tersebut, okra menyimpan potensi risiko yang perlu diwaspadai lansia, terutama mereka yang memiliki masalah gula darah. Okra memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar gula darah secara drastis. Bagi lansia, penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah, atau mereka yang rentan mengalami hipoglikemia gula darah rendah, konsumsi okra bisa menjadi sangat berbahaya. Gula darah yang terlalu rendah bisa menyebabkan pusing, lemas, keringat dingin, kebingungan, bahkan pingsan atau koma. Ini adalah situasi darurat yang harus dihindari. Selain efek pada gula darah, seperti beberapa sayuran lain yang sudah kita bahas, okra juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Meskipun serat baik, bagi lansia dengan perut yang sensitif, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, gas, atau diare. Tubuh Anda mungkin tidak terbiasa dengan asupan serat sebesar itu. Oleh karena itu, jika Anda memiliki diabetes atau sering mengalami fluktuasi gula darah, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum memasukkan okra ke dalam diet harian Anda. Pengawasan ketat terhadap kadar gula darah Anda sangat penting. Jangan biarkan manfaat yang diklaim justru membawa Anda pada risiko yang tidak diinginkan. Terakhir, mari kita bahas tomat. Ya, tomat, si merah ceria yang sering kita temukan di salad, saus, atau jus. Meskipun tomat kaya akan antioksidan seperti lycopene, bagi sebagian lansia, tomat bisa menimbulkan masalah karena kandungan lektinnya. Lektin adalah sejenis protein yang bisa mengikat lapisan usus dan pada beberapa orang, terutama yang pencernaannya sensitif, dapat memicu peradangan atau iritasi pada saluran pencernaan. Gejala yang mungkin muncul bisa berupa sakit perut, kembung, diare, atau bahkan sembelit pada beberapa kasus. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah pencernaan kronis seperti Irritable Bowel Syndrome (IBS) atau Leaky Gut Syndrome, konsumsi tomat berlebihan bisa memperburuk gejala mereka. Selain itu, tomat juga mengandung asam malat dan asam sitrat yang bisa memperburuk gejala reflux asam lambung atau heartburn pada lansia yang rentan. Rasa panas di dada setelah makan tomat adalah indikasi umum. Memasak tomat, seperti dalam saus atau sup, dapat membantu mengurangi kadar lektin dan membuatnya lebih mudah dicerna. Namun, jika Anda sering merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi tomat, terutama dalam bentuk mentah,
Mungkin ini sinyal dari tubuh Anda untuk membatasi asupannya. Dengarkan selalu tubuh Anda, Bapak dan Ibu. Mendengar semua ini mungkin membuat Anda sedikit khawatir. Bukan, tapi jangan panik. Tuan Komedi, sahabat lansia sehat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan Anda informasi lengkap dan solusi praktis. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti makan sayuran ini? Tentu tidak. Kuncinya adalah modifikasi, takaran yang aman, dan mendengarkan tubuh Anda. Tidak semua lansia akan mengalami efek samping yang sama. Setiap individu itu unik, dan respons tubuh terhadap makanan juga berbeda. Pertama, masaklah sayuran hingga matang sempurna. Proses memasak dapat membantu mengurangi beberapa senyawa berbahaya, seperti oksalat, purin, goitrogenik, atau sianida. Untuk daun singkong, pastikan direbus berulang kali, dan airnya diganti untuk mengurangi racun sianida. Kedua, perhatikan takaran atau porsi. Jangan berlebihan. Jika Anda suka bayam atau kacang panjang, konsumsilah dalam porsi kecil dan tidak setiap hari. Variasikan jenis sayuran Anda. Jangan hanya terpaku pada satu atau dua jenis. Semakin beragam sayuran yang Anda makan, semakin lengkap nutrisi yang Anda dapatkan, dan semakin kecil risiko penumpukan satu jenis senyawa tertentu. Ketiga, dengarkan tubuh Anda. Ini yang paling penting. Jika setelah mengonsumsi sayuran tertentu Anda merasa tidak nyaman, entah itu kembung, nyeri perut, atau gejala lain, segera kurangi atau hindari sayuran tersebut. Tubuh Anda sedang memberikan sinyal penting. Keempat, konsultasi dengan ahli. Kesehatan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti masalah ginjal, tiroid, diabetes, atau asam urat tinggi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka bisa memberikan saran nutrisi yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jangan pernah ragu untuk bertanya, karena kesehatan Anda adalah prioritas utama. Jadi, Bapak dan Ibu, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini. Sayuran memang sumber nutrisi yang tak tergantikan, namun bagi lansia, ada beberapa jenis yang memerlukan perhatian khusus karena potensi efek samping serius. Kita sudah membahas bayam, kacang panjang, terong, kubis atau lobak putih, daun singkong, okra, dan tomat, yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan atau oleh individu dengan kondisi tertentu. Penting untuk diingat bahwa setiap tubuh lansia bereaksi berbeda. Yang aman bagi satu orang, belum tentu aman bagi yang lain. Kuncinya adalah pengetahuan, kewaspadaan, dan moderasi. Jangan takut makan sayur, tapi jadilah konsumen yang cerdas dan bijak. Utamakan selalu variasi dalam pola makan Anda. Dapatkan nutrisi dari berbagai sumber sayuran untuk meminimalkan risiko penumpukan senyawa tertentu yang mungkin berbahaya. Dan yang terpenting, jangan pernah abaikan sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda. Kesehatan di usia senja adalah harta yang tak ternilai. Dengan informasi yang tepat dan kebiasaan makan yang bijak, Anda bisa terus menikmati hidup dengan kualitas yang optimal, jauh dari risiko penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda pernah merasakan efek samping dari sayuran yang kita bahas tadi? Atau mungkin Anda punya pengalaman lain yang ingin dibagikan? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Pengalaman Anda bisa sangat membantu lansia lain yang menonton video ini. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang hanya berdasarkan mitos tanpa dasar ilmu. Mari kita jadi lansia yang cerdas, yang mencari tahu dan mengamalkan ilmu demi kesehatan kita sendiri. Dan jangan lupa, ajak serta teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang peduli dengan kesehatan lansia untuk menonton video ini. Bagikan informasi bermanfaat ini, karena satu pengetahuan yang kita bagikan bisa menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video sahabat lansia sehat berikutnya. Salam sehat selalu.